Banjir hingga sejumlah wilayah di Kabupaten sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Musibah ini bukan hanya soal hujan ekstrim. Data menunjukkan kerusakan ekosistem hutan memperparah dampaknya. Dengar itu hutan yang rusak bukan sekedar nasi gurih, tapi banyak yang bilang itu sudah takdir Allah, sudah musibah itu. Ini menurut laporan Walhi dan Forest Watch Indonesia sejak 2016 sampai 2025 sekitar 1,4 juta hektar hutan di Aceh dan Sumut dan Sumbar telah hilang. Gak cuma itu, banyak area air yang udah dijadiin perkebunan tambang sama sawit. Oh iya, nah jadi ini loh, kalau hutan itu nggak ada, otomatis air itu mengalir lebih deras, jadi langsung ke pemukiman. Jadi apa? Nggak ada yang untuk penyerapan air gitu loh. Jadi otomatis banjir itu langsung datang, kayak banjir bandang gitulah. Tempatnya seperti kayak di berita tadi itu. Karena kita hilang pohon-pohon hilang semua. Nah, jadi hujan deras sama hutan musnah itu petaka bagi warga yang di Sumatera gitu loh. Ya jadi logikanya gitulah, simpel aja itu. Hutan mundur, air otomatis. Tapi banyak itu di media kan, terus mana yang benar? Kita harus update data ilmiah, peta penutupan lahan versus narasi media. Coba kalian perhatikan ini. Sejak beberapa tahun terakhir, pertambangan ini mendapatkan izin di daerah yang sangat kritis ini. Ada juga laporan dari Kementerian Lingkungan bahwa tim mengecek kayu hanyut setelah banjir. Bisa jadi dari logi ilegal atau izin fiktif. Jadi kalau legalitas dan regulasi itu longgar, jadi otomatis kawasan-kawasan kritis seperti yang tadi itu jadi sasaran untuk korban lah. Jadi ini bukan sekedar bencana alam ya, tapi bencana akibat keputusan manusia kan? Ya, semua bencana yang terjadi di Sumatera kemarin itu karena ulah manusianya sendiri, jadi bukan dari alamnya yang rusak gitu. Guys, tapi kok pemerintah nggak dari itu ya peringatan dulu ya, Pak suruh mengungsi kayak itu loh, mitigasi bencana dulu nggak sih? Tapi peringatan tanpa mitigasi, tanpa sungai yang sehat itu tidak ada artinya. Memang sih data curah hujan tahun ini memang tinggi, tapi yang bikin parah struktur das yang telah rusak ini. Kita terus bilang alam marah tanpa tunjuk siapa penyebabnya, kita cuma ulang narasi penyebab semua. Literasi berarti kita itu bertanggung jawab gitu loh, bukan cuma untuk tahu, tapi itu menurut keadilan juga. Ini deformasi masif dan alih fungsi hutan, bilangnya tumbuhan-tumbuhan hijau. Dan juga izin tambang perkebunan sawit di Huldes itu menjadi minim gitu loh guys. Jadi ini tuh membuktikan kalau misalnya tuh bencana bukan sekadar alam, tapi itu akumulasi dari manusia itu sendiri. Jadi perbuatan manusia gitu. Iya. Dan ketika banyak informasi yang menyebar tanpa ada literasi, itu jadi penyebab yang besar. Jadi itu sebenarnya bukan cuma rumah yang hanyut ya, tapi itu kebenaran juga hanyut gitu. Betul. Ya kan? Jadi itu kita tidak menolak kalau misalnya itu fakta, ini tuh sebenarnya cuaca ekstrim. Tapi itu kita tuh menolak bahwa ini tuh sebenarnya kebohongan, yang dimana kalau misalnya itu murni takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Tidak ada campur tangan sia-sia, begitu. Kita untuk evaluasi izin tambang atau perkebunan, rehabilitasi, dan transparansi data per lingkungan. Jadi analisis kalian menunjukkan pentingnya literasi
Bukan hanya untuk tahu, tapi untuk peduli dan bertindak. Nah, ketika hutan hilang, air tak tertahan. Dan ketika data disembunyikan, kebohongan pun akan tenggelam. Nah, banjir bandang itu akibat dari ekologi, kalau banjir informasi itu akibat dari literasi. Jadi sama aja misalnya kita diam tuh, berarti kita ikut membiarkan. Iya, kalau kita literasi, kita punya kesempatan untuk memperbaikinya. Sebenarnya kita tuh nggak butuh pelampung kayu. Sebenarnya kita tuh butuh pelampung akal. Betul banget. Yes. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu dalam sadarku. Guys, tugas kita tentang banjir Aceh harus berfokus pada banjir informasinya ya. Dosen dan keseharian. Iya, apalagi banjir informasi. Warga tanya yang sebut banjir seperti tsunami yang kedua. Kamu banget gak sih? Betul, itu kita dengar suara warga agak asli. Ya udahlah, yang penting itu kita bikin dramatis dulu, kita cek yang belakangan. Nah, dari itu masalahnya sekarang banyak yang kuliah. Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Kita kumpulin dulu semua informasinya. Ya Allah, lihat. Ada harimau monyet di Aceh, kasian banget gak sih? Wah, kalau macan aja hanyut banjir gitu ya, kalau gue sih udah pasrah sih. Harimau di Aceh bagian mana? Apa aneh sih? Nanti kita cek, bisa aja itu cuma editan. Iya kali ya? Iya, tapi ini kayak nyata banget, tau gak sih? Ini nyata banget kan di bawah aslinya. Iya kan? Masa dia sih gerakan kayak gitu, kayak lu. Gue kayaknya pernah lihat kayak ini deh. Tubuhnya tinggal sama juga. Oh iya, berarti ini macannya dari AI kayak macan berjajan gitu. Ruang visual itu makin gampang dibuat loh, apalagi pas ada bencana. Orang panik langsung percaya. Bentar. Ku cekin bagian ini deteksi dulu ya. Sabar dulu. Nah, ini coba lihat. Ini tuh AI teman-teman. Jadi jangan mudah terkecoh lah kalian. Maksudnya sekarang zaman itu sudah canggih. Oke. Ya ampun, malu banget, mana aku udah share ke banyak-banyak grup lagi. Nah, coba kita bandingin ini. Ada dua berita kredibel dan semuanya nggak ada yang ngisi video itu asli atau natural. Tren AI sering dipakai buat mancing emosi. Ini contoh yang sempurna. Nah, sini, gua tunjukin. Masa ini bener. Ini aja bayangannya aja gak sinkron. Nah, ini udah jelas kalau ini tuh bahwa ini dari video AI gitu loh guys. Inilah pentingnya literasi digital. Mata kita aja bisa kena visual palsu. Ternyata ini hoax ya. Ya ampun, udah bikin panik, lebih panik daripada mantan ngajak balikan. Ini contoh nyata. Orang lebih percaya video dramatis walaupun palsu. Kalau salah share bisa bikin semua orang panik. Kalau kita masukin video AI ini ke liputan kita ini bisa viral. Itu AI sih, justru itu yang harus kita lawan. Nah, video viral sekarang tuh kadang nggak bikin bermanfaat, makanya tugas kita sekarang jangan bikin orang panik. Iya, aku aja itu apalagi orang lain ya kan? Di era teknologi AI, kebenaran bisa dipalsukan dengan sangat meyakinkan. Saat bencana terjadi, panik membuat informasi lebih cepat menyebar daripada air bah. Literasi digital adalah kemampuan untuk bertahan. Di tengah banjir informasi, kita bisa hakim kalau nggak hati-hati. Hoax itu lebih cepat menyebar daripada tentuan. Dan lebih bahaya daripada macan AI. Kita nggak butuh semua orang jadi ahli teknologi,
Kita cuma butuh orang yang berpikir sebelum percaya dan mengecek sebelum berbagi. Meanwhile. Ada berita lagi? Gajah terbang. You didn't have to cut me off. Think that I could never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so low. Iya, iya, sekarang kita bersembunyian deh. Cek. Dulu tuh, pakai apa ceknya? AI detection tools.